kita akan menerapkan template dan database ke dalam ini ya, ke dalam aplikasi kita. Oke. Di sini kita bikin new project. Kita buat aplikasi servlet ke database dahulu, new project. Kita bikin Java application, web application. Kita bikin aplikasi latihan database DB. Oke, kita kasih itu defaultnya finish. Oh ya, untuk database ya, rekan-rekan butuh ini, butuh library konektor. Ya, konektor ke database nih. Ya. Jadi library-nya ini ya. Library ini ya, tinggal di searching aja nanti MySQL Connector Java ya. Diletakkan ke dalam Java JDK lib ya. Java JDK lib. Jadi masing-masing kan punya installer Java ya. Jadi kalau installer Java-nya Java biasa ya, bukan 4 bit itu masuknya ke x86 ya. Tapi kalau yang 4 bit masuknya ke sini ya, Java. Saya Java 15 lib ya, pasal dalam library sini nih. Ya. Ya, pasal di sini. Sekaligus ya, ini nanti dikopas juga ya ke dalam ini kita nih. Di sini ada, kita klik filenya ya, latdb. Di situ ada source, di situ ada web app, web inf ya. Di dalam web inf ini kita bikin folder ya, bikin folder lib namanya. Ini harus dimasukkan kemari juga nih. Ya, MySQL konektornya dimasukkan ke dalam ini MySQL konektor ini. Ya, masukkan ke dalam sini. Ya, di file ya. Kalau di sini nggak bisa bikin folder ini. Oh, bisa ya, dari sini bisa juga nih. Ya udah masuk situ ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke dalam aplikasi servletnya ya. Tapi sebelum itu kita copy dulu aja yang tadi template-nya. Atau kita coba tes munculin database dulu ya tanpa menggunakan template ya, biarin mudah memahaminya. Saya new servlet. Aplikasi database 1. Ya, saya letakkan sini. Oke, ikutin. Ini kita sederhanakan dulu ya, yang kira-kira komen kita hapus supaya lebih terang. Ya, lebih terang itu mudah lah kita memantau coding-codingnya nanti. Ya. Nah, ini try ya, try-nya ya, try-nya kita pakai try catch. Ini kita balikin. Try kurawal buka kurawal tutup. Nah, ini seperti ini ya standarnya, try catch. Nah, seperti ini. Ya, try catch. Kemudian ini sederhanakan ya, berarti gini. Tapi sebelumnya kita tes running dulu apakah dia jalan. Takutnya ada library yang belum disupport ya. Kita tes running dulu. Apakah dia jalan. Oke, tadi kita sudah memasukkan library ya, library konektor di sini juga ya, selain ke dalam bawahnya Java ya. Oke, kita tes. Oh, ada yang kurang ya. Ini dependensinya belum ya. Kita masukkan dependensinya ya. Karena di sini kalau dijalankan dia akan error nih. Karena dia masih ngikutin default Java ya. Sedangkan kita pakai Apache Tomcat. Oke, dependensiesnya kita ganti.
Ya, dia error ini minta di build ya, kita build sekali aja, artinya biarin dia ngepasin ya library-nya ya. Oke, menyesuaikan. Oke, sembari dia berjalan, jadi kita udah punya library tadi ya di sini ya, library dalam if, library apa, konektornya ini ya. Kita butuh selanjutnya ya, kita butuh yang namanya ini saya udah menyederhanakan codingan untuk database ya. Itu kita pakai namanya koneksi ya. Oh, di dalam webinf ya, di dalam webinf salah tadi salah. Oke, ini koneksi ini saya copy ya. Ini codingnya nanti saya sharing juga. Ini sudah disederhanakan. Ini adalah contoh coding yang simple ya untuk sambungin ke database. Ya, tadi nama database kita adalah db underscore servlet baru. Nah, ini kita bikin kelas koneksi dulu nih. Ya. Kemudian kita bikin query ya. Query ini untuk proses simpan, ubah, dan hapus nih. Nah, ini. Ya. Jadi library ini query 2 ini kayaknya nggak kepake, ini kita buang aja. Ya, jadi ini tunggu sebentar, ini kayaknya bisa lebih sederhana kah? Ya. Kita masuk ke simpan dulu aja. Ya, ini udah sederhana kayaknya. Ya, jadi ini koleksi ya, koleksi coding untuk simpan, untuk ubah, untuk hapus ya. Ini sudah disiapkan di sini ya. Tapi sepertinya kita bisa bikin metode proses deh. Proses itu bisa untuk semuanya. Coba ya, kita cukup satu aja ini. Proses. Ya, proses saja kayaknya sini. Nah, proses saja ya. Proses itu bisa untuk simpan, ubah, dan hapus. Kon ini dapat dari dia manggil open sebabnya ya, atau proses itu di sini aja nih. Nah, ini kita buang aja nih. Ya, jadi cukup memanggil kelas proses. Ya, cukup memanggil kelas proses. Ini bisa untuk simpan, ubah, dan hapus. Oke, lebih sederhana ya. Oke, tadi ini ada kesalahan bahwa lib itu bukan di meta if ya, tapi di dalam webinf. Oke. Nah, db kita di webaf tadi ya, itu letaknya bukan di sini ya, tetapi di webinf. Oke, seperti itu. Kan di sini tadi ada Jakarta, betul? Di sini ada koneksi ya. Dia memanggil apa? Koneksi Java SQL ini. Ya. Kita tes running coba apakah ada kesalahan. Kalau dia library-nya nggak sesuai ya, dia nggak bisa loading ya, dia nggak bisa muncul dia. Karena dia ada bentrok ya dengan fungsi try catch yang ada di sini, dia menutup ya. Dia nggak menampilkan kesalahannya karena tertutup oleh try catch ini. Oke, kita tunggu. Ini belum muncul ya. Coba updb1 running. Apakah dia bisa launching? Ada kesalahan nih ya. Ini ada kesalahan, artinya dia nggak bisa launching ya. Coba saya tes yang sebelumnya.
Testing. Nggak mau ya, dia nggak mau ke browser, nggak ngangkat ya, dia tidak ngangkat ke browser. Coba saya tes yang lama, aplikasi yang sebelumnya ya, kita tes lagi. Kalau ada kesalahan gitu ya, dia tidak running ya. Iya, ini ngangkat ya nih. Ngangkat ya, dia ngangkat ya. Oke, tadi ada kesalahan, berarti coba kita pastikan dulu apakah library-nya sama. Library-nya apakah sama? Library-nya MySQL Java sama ya, udah masuk sebenarnya. Coba lagi, iya dia tidak ngangkat ini. Kalau yang ini tidak ngangkat ya. Coba kita buat suatu servlet baru. Ya, kita buat servlet baru. New servlet, kita tes. Oh ini Jakarta ya. Oke. Kita panggil apakah dia bisa launching. Ini yang kemarin ya. Ini udah muncul sih, ini kan testing baca database nih. Ya, udah muncul sih ini. Coba yang barunya apakah dia bisa nge-launch. Ini bagian service menunjukkan bahwa aplikasi kita sudah connect dengan database, kita tinggal klik kanan start ya, ikutin ya. Ya, atau kalau jika dia belum connect, klik dua kali ya, klik dua kali, pilih MySQL, ya. Tekankan pilih start sama aja sih, ya, mau connect atau start. Ya, tidak launching ya, aplikasi yang baru tidak nge-launcher nih, tidak mau meluncur dia. Ada kesalahan ya. Coba kita bikin aplikasi baru lagi, coba. appdb test. Jadi aplikasi yang baru kita buat tadi, yaitu ada kesalahan ya. Kita analisa ya, kesalahan di mana. Dia tidak bisa nge-launcher ya, tidak bisa melauncher. Tapi kalau kita pakai aplikasi yang lama, yang kemarin, yang minggu lalu, itu bisa jalan dia. Oke, kita tes coba ini apakah bisa launcher lagi. Kita bikin servlet. New servlet aja. Kemudian kita copy ya formnya ini, dependencies-nya. Yang ini juga sama. Emang bagusnya estafet ya rekan-rekan ya. Sebenarnya nggak ada masalah sebelumnya ya. Ini karena saya pakai NetBeans yang baru lagi, ya install yang baru lagi. Settingannya pun belum saya setting semua kemungkinannya ya. Jadi agak sedikit kayak gini nih, kadang bisa, kadang nggak nih. Kita tes lagi. Sudah ya, kita ganti Jakarta di sini.
Oke, kita running ya. Oke. Apakah dia bisa nge-launch ya, seperti itu. Kalau dia bisa nge-launcher ya ya udah berarti tinggal kita masukin dulu ya. Masukin apa namanya? Library ke database-nya. Nah, ini bisa nih. Nah, ini bisa. Oke, sekarang kita masukkan koneksinya ya. Kita masukkan koneksinya. Tapi tadi kita pastikan dulu lib di sini. Ya, kita bikin folder lib. Kemudian kita masukkanlah drivernya tadi ya, drivernya. Kemudian koneksinya kita masukkan juga. Saya ambil aja yang dari sini. Koneksi ya, oke. Saya masukkan ke dalam ini. Ya, menyesuaikan dia. Oke. Udah kita masukkan DB servlet baru root, ya nggak ada password. Oke, kita tes running apakah ada kendala. Kita tutup ya. Oke. Apakah dia bisa nge-launching saat kita masukkan koneksi ini ya. Karena dia membaca library yang lain ya. Oke. Oh bisa ya, aman ya. Oke, nggak ada masalah. Sekarang kita masuk ya. Jadi di dalam koneksi tadi, udah waktu tinggal 1 menit lagi nih. Ya artinya gini ya, kita memasukkan coding koneksi ini global. Ya, nanti dengan coding ini kita tinggal tarik data aja sebenarnya. Ya, tinggal tarik data aja. Coba kita testing coba ya. Yang sudah jalan aja ini kita copy. Source packet. Oke, ini kita copy. Kita masukkan apa namanya koneksi ya, rumus koneksi di sini. Kemudian kita bikin try narik data ya, narik data catch sampai catch di sini. Kita taruh sini. Tadi di sini kan defaultnya ya, kita di dalam body aja ini kita masukkan. Ya salah ya, bukan di sini tadi ya, servlet yang ini maksudnya. Oke, dalam body ini kita masukkan. Tabelnya adalah TB admin tadi ya. Order by-nya ID admin. ID admin, kita ambil aja ID admin sama nama admin. Ya, tadi ada email, ada keterangan. Nah, ini aja yang kita munculkan sementara. Bisa muncul, intinya kan gitu ya. Oke. Oke, kawan.